Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Andriani dengan NIM 2402128. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode perkembangan jasmani berupa permainan modifikasi antara olahraga dengan permainan tradisional untuk anak usia 5-7 tahun. Akan menjelaskan permainan lompat tali. Apa itu lompat tali? Lompat tali adalah kreativitas yang menggunakan tali dengan kedua ujung tali dipegang dengan kedua tangan lalu diayunkan melewati kepala sampai kaki sambil melompatinya. Nah, selain itu juga ada tujuan lompat tali. Lompat tali yaitu melatih otot akan menjadi lebih kencang. Bentuk modifikasi dalam permainan olahraga lompat tali dengan membuat tali menggunakan karet gelang yang berjumlah banyak kemudian disusun dan dianyam sesuai kebutuhan yang diinginkan. Nah, bisa menjadi 1 meter atau lebih. Kayaknya 1 meter tuh kurang, kayak 2 meter gitu. Permainan lompat tali ini juga ada peraturan dalam permainannya. Peraturan permainan lompat talinya yaitu sebelum permainan dimulai biasanya akan ada pemilihan untuk siapa yang memegang tali dan melompat lebih dahulu. Untuk menentukan para pemainnya melakukan gambreng atau sweep. Setelah sudah terpilih siapa yang memegang dan melompat, para pemilihnya bersiap untuk salah satu persatu dan dengan ketinggian. Nah, contohnya contoh dalam pemilihan siapa yang jaga ya. Lebih enaknya dibilang siapa yang jaga. Nah, seperti gambar di samping, pemilihan siapa yang menjaga. Nah, di sini juga ada beberapa peraturan. Yang pertama, menggunakan tali yang dibuat dari sambungan karet gelang yang panjang. Nah, seperti saya bilang tadi, panjangnya bisa melebihi 2 meter atau 2 meter. Nah, yang kedua, dimainkan minimal dari 3 orang. Nah, boleh lebih, boleh 4 orang atau lebih. Nah, kalau 3 orang pemain, yang 2 orang itu sebagai yang memegang tali dan yang lain bertugas untuk melompat. Kalau 4 orang yang main, 2 orang yang memegang tali dan 2 orang lagi yang bertugas untuk memainkan dan melompat talinya. Nah, ketinggian karet bergradasi dan makin tinggi, dimulai dari mata kaki, lutut, pinggang, dada, telinga, kepala, 1 jengkal dari kepala, 2 jengkal dari kepala, dan terakhir seancung tangan ke atas. Nah, bisa diistilahkan seperti merdeka. Nah, contohnya ada beberapa contoh yang di samping ini ya. Yang keempat, ada dari ketinggian mata kaki hingga bagian dada, pemain harus melompat tanpa mengenai karet. Jika kena karet, maka pemain gugur dan digantikan oleh si pemegang karet. Nah, misalnya kakinya tuh kena karet, nah itu akan digantikan oleh pemain yang lain. Kelima, jika semua pemain sudah berhasil melewati tantangan lompatan, maka pemain akan diulang dari awal, begitu seterusnya sampai lelah. Nah, jika pemainnya udah berhasil sampai merdeka, nah itu akan diulang dari awal, seperti dari mata kaki, dari lutut, itu diulang dari awal. Nah, ada juga manfaatnya dalam permainan lompat tali. Apa nih manfaatnya permainan lompat tali ini? Nah, yang pertama ada melatih otot kaki. Yang kedua, meningkatkan koordinasi tubuh. Yang ketiga, fungsi kognitif. Nah, yang keempat, meningkatkan kepadatan tulang. Yang kelima, melatih kejujuran. Nah, yang keenam, mengajarkan sikap berlapang dada apabila kalah. Yang ketujuh, mengajarkan kesederhanaan di mana dengan karet saja tidak dapat bahagia. Itulah manfaat dari permainan lompat tali. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.